Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dengan channel Makci. Kejap, my centu. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, ternyata Qatar tidak melaju ke babak semifinal ya guys ya. Mereka harus tewas di tangan Jepun dan akhirnya Jepun lah yang melaju ke babak semifinal. Kemarin itu sempat viral ya guys ya, berita antara pertandingan timnas Indonesia dengan Qatar. Di awal-awal itu Indonesia dicurangi oleh Qatar, tetapi kemenangan Qatar ini ternyata tidak boleh membawa mereka melaju ke babak seterusnya. Akhirnya Indonesia yang dicurangi, Indonesia lah yang mampu melaju sampai ke babak semifinal. Dan kali ini ada pernyataan mengejutkan dari Qatar menjelang laga semifinal Indonesia versus Uzbekistan. Qatar beberkan hal ini dan ternyata di semifinal nanti Indonesia akan berlawan dengan Uzbekistan. Kita doakan semoga timnas Indonesia boleh menang melawan Uzbekistan dan melaju ke babak finalnya. Oke guys, video ini Makci yang daripada channel Calon Garuda Tim. Makci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi bos. Jangan lupa tekan link itu ya guys ya. Kita support channel Calon Garuda Tim. Marilah kita dengarkan apa sih pernyataan yang mengejutkan dari Qatar ini. Marilah kita dengarkan sama-sama. Let's go. Dan ini dia. Usai disingkirkan oleh Jepang, pelatih Qatar malah ngomong gini. Jepun dengan Jepang sama ya. Lolos ke semifinal. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Oke, ini sepertinya topik-topik daripada video ini ya guys ya. Masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini, usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Ya. Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Oh iya betul, itu adalah topik-topik daripada video ini ya guys ya. Jangan lupa support channel Calon Garuda Tim. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar ngomong gini. Usai Qatar tersingkir oleh Jepang dan melihat Indonesia melaju ke semifinal. Ya. Pertandingan sengit antara Qatar dan Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024 telah menyisakan kepahitan bagi tim tuan rumah. Tim tuan rumah. Qatar yang diarsiteki oleh pelatihnya Ilidio Vale harus menelan pil pahit dengan kekalahan 4-2 dari Jepang, mengakhiri harapan mereka untuk melaju ke babak semifinal. Yeah. Ilidio Vale, pelatih yang berdedikasi, turut bersedih atas nasib yang menimpa timnya. Pukulan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tetapi juga oleh Vale sendiri yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan timnya menghadapi tantangan ini. Sebagai tuan rumah, Qatar tentu merasa terpukul dengan hasil ini. Namun, kekecewaan ini semakin diperparah oleh kenangan pahit dari pertandingan mereka dengan Indonesia di fase grup A. Pertemuan tersebut mengingatkan Qatar pada kontroversi yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh tim mereka. Saat ini, di tengah kesedihan yang mendalam, Vale hanya bisa meratapi kegagalan timnya sambil menyaksikan Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Meskipun hatinya teriris, dia tidak bisa menyangkal kesuksesan Indonesia yang telah meraih pencapaian luar biasa di turnamen ini. Bagi Vale, kekalahan ini menjadi panggilan untuk introspeksi dan evaluasi yang mendalam. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam timnya, baik dari segi teknis maupun mental. Meskipun sulit, Vale dan timnya harus bangkit dari kegagalan ini dan kembali lebih kuat di masa mendatang. Meskipun Qatar harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dengan kepala tegak, Vale yakin bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Dengan semangat dan dedikasi yang tak kenal lelah, Vale akan terus bekerja keras untuk membawa Qatar meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi, Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Setelah kekalahan yang mengecewakan dari Indonesia dalam perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar, Chung Mong-gyu,
Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada yang marah, Chung Mong-gyu membeberkan pengakuannya tentang kekalahan tersebut, menyatakan bahwa timnas Korea Selatan harus berhenti merusak citra sepak bola negara mereka. Kekalahan Harus dalam berhenti pertandingan merusak melawan cipta. Indonesia, Apa terutama mencipta setelah melewati adu penalti, sangat citra negara memalukan bagi mereka. timnas Korea Wah, Selatan. Chung Mong-gyu menyampaikan rasa frustrasinya karena tim yang seharusnya memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup gagal menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan krusial tersebut. Melawan Indonesia saja kami tidak mampu, bahkan setelah adu penalti pun kami kalah. Ini adalah Melawan hal yang Indonesia sangat saja kami tidak memalukan bagi mampu, Federasi katanya. Sepak Bola Korea Selatan, ujar Chung Mong-gyu dengan nada yang menegaskan ketidakpuasan dan kekecewaannya. Kegagalan ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan timnas Korea Selatan dalam menghadapi tekanan, tetapi juga mencerminkan ketidakkonsistenan dan kelemahan yang mungkin telah mengakar dalam sistem sepak bola negara tersebut. Chung Mong-gyu menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan sebagai pukulan keras yang memaksa Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam pengakuannya, Chung Mong-gyu tidak hanya menyalahkan pemain atau pelatih, tetapi juga menyatakan bahwa tanggung jawab atas kegagalan tersebut juga ada pada Federasi Sepak Bola Korea Selatan secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa ini adalah saatnya untuk berhenti merusak citra sepak bola Korea Selatan dan mulai membangun kembali fondasi yang kuat untuk kemajuan di masa depan. Meskipun pahit, kekalahan ini diharapkan menjadi momentum bagi sepak bola Korea Selatan untuk introspeksi dan perubahan yang lebih baik. Dengan sikap yang tegas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola negara mereka, Chung Mong-gyu berharap bahwa Korea Selatan dapat bangkit dan kembali bersaing di panggung internasional dengan kebanggaan dan martabat yang tinggi. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini, usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024 telah menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari media Malaysia yang menolak mengakui kehebatan tim Merah Putih tersebut. Masih menolak Meskipun kehebatan pencapaian tim yang luar Indonesia biasa ya. ini telah memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal, media Malaysia tetap bersikeras untuk menolak mengakui prestasi tersebut. Apa Kekalahan masalahnya? yang mengejutkan Korea Selatan U23 oleh Indonesia U23 yang terjadi setelah adu penalti yang dramatis menjadi sorotan utama di berbagai media Malaysia. Namun, alih-alih memberikan penghargaan kepada tim Indonesia atas permainan mereka yang luar biasa, beberapa media Malaysia justru memilih untuk menyoroti segala aspek yang dianggap kontroversial atau meragukan. Beberapa media Malaysia menyoroti peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pertandingan, termasuk situasi yang memanas di lapangan dan keputusan wasit yang dipertanyakan. Mereka cenderung menyoroti aspek-aspek negatif dari pertandingan tersebut, daripada mengakui keunggulan dan ketangguhan timnas Indonesia U23 dalam meraih kemenangan. Penolakan media Malaysia untuk mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 mungkin juga dipengaruhi oleh rivalitas historis antara kedua negara dalam hal olahraga, terutama sepak bola. Ya, biarkan Rivalitas ini saja ya seringkali guys ya. memicu reaksi yang emosional Yang dan penting timnas subjektif dari Indonesia media dan sudah pendukung di kedua membuktikan. belah pihak. Namun, Timnas Indonesia di tengah mampu. semua kontroversi dan penolakan, pencapaian timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang remeh. Mereka berhasil mengalahkan salah satu tim favorit turnamen dan melaju ke babak semifinal, memperlihatkan semangat, keberanian, dan ketangguhan yang luar biasa. Ya. Meskipun media Malaysia mungkin tidak mau mengakui kehebatan timnas Indonesia U23, pencapaian ini telah menjadi bukti nyata bahwa Ya, tim betul. tersebut layak mendapat pengakuan dan apresiasi atas prestasi mereka. Betul, Bagi betul timnas banget. Indonesia U23 dan para pendukungnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan yang terbaik dan membanggakan negara mereka di panggung internasional. Ya, Pernyataan betul luar banget. biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Prestasi gemilang timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 telah mencuri perhatian pelatih-pelatih di seluruh Asia, termasuk Mubin Ergashev, pelatih dari Tajikistan.
Dalam sebuah pengakuan yang jujur, Ergashev tidak bisa menahan kekagumannya terhadap pencapaian yang luar biasa dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Kagum ya. Indonesia U23, meskipun awalnya dianggap sebagai underdog, mampu Tajikistan. mengatasi tantangan besar dengan mengalahkan negara-negara tangguh yang tergabung dalam Pot A. Ergashev menyatakan rasa keterkejutannya atas kemenangan Indonesia melawan lawan-lawan yang kuat seperti Australia, Qatar, dan Yordania. Ya. Namun satu kekalahan yang cukup menyakitkan bagi Indonesia adalah ketika mereka berhadapan dengan Qatar, tuan rumah Piala Asia U23 2024. Ergashev menyatakan bahwa kekalahan tersebut terasa lebih terhormat setelah terbukti bahwa Qatar melakukan kecurangan dalam pertandingan tersebut. Ya. Meskipun demikian, timnas Indonesia tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh kontroversi tersebut. Mereka terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan berhasil melaju ke babak semifinal, meninggalkan jejak kejutan yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ergashev, prestasi timnas Indonesia adalah bukti bahwa dalam sepak bola, semangat dan kerja keras dapat mengalahkan segala rintangan. Ya, betul Dia banget. menyaksikan dengan diam keberhasilan Indonesia dan mengakui bahwa mereka telah menunjukkan kehebatan mereka di lapangan. Kini, Indonesia berada di jalur untuk meraih prestasi yang lebih besar di Piala Asia U23 2024. Prestasi mereka tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi bangsa mereka sendiri, Ya, tetapi betul. juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia. Sebagai pelatih, Ergashev mengambil inspirasi dari perjalanan timnas Indonesia dan berharap dapat membawa semangat yang sama ke dalam timnya. Dia menyadari bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi dan yang terpenting adalah tekad dan semangat untuk terus berjuang meskipun dihadapkan pada kesulitan. Betul banget. Dengan demikian, prestasi timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 tidak hanya menjadi cerita sukses mereka sendiri, tetapi juga cerminan semangat dan keberanian dalam dunia sepak bola yang memotivasi banyak orang untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Betul. Mantap. Nah guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama pernyataan mengejutkan daripada pelatih Qatar, di mana pelatih Qatar mengakui adanya kecurangan daripada timnasnya sendiri dan menyesal atas insiden tersebut, dan juga atas kekalahannya dengan Jepang, menjadikan ini sebagai pelajaran berharga juga untuk pelatih Qatar dan juga bersama timnya. Mereka sangat malu karena telah kalah daripada Jepang ya guys ya, dan menjadikan pertandingan ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki cara mereka bermain bola, untuk memperbaiki timnasnya supaya lebih baik lagi ke depannya, dan mereka sangat kagum atas kerja keras dan juga usaha daripada timnas Indonesia, karena timnas Indonesia walaupun sudah dicurangi, mereka mampu bangkit dan menunjukkan, membuktikan ke mata dunia bahwa timnas Indonesia mampu maju ke babak seterusnya. Dan akhirnya sebagai tuan rumah Qatar, Qatar merasa malu karena timnas Indonesia yang sudah dicurangi, mereka mampu membuktikan bahwa timnas Indonesia ini layak melaju sampai ke babak semifinalnya. Dan sudah kita dengarkan juga tadi beberapa pernyataan daripada pelatih Federasi Korea, Federasi Sepak Bola Korea. Mereka masih tidak terima mereka kalah dari timnas Indonesia. Seharusnya menurut Makci ya guys ya, seharusnya mereka tidak marah kepada timnas dan juga pelatih Koreanya, malah harusnya mereka memberikan semangat ya guys ya. Dalam selama 40 tahun baru kali ini mereka kalah, janganlah langsung seperti itu. Seharusnya mereka contohlah seperti Indonesia menang ataupun kalah, pemerintah Indonesia selalu memberikan semangat kepada para timnasnya, kepada pelatihnya. Mereka tidak memojokkan, tidak merendahkan para pemain timnas dan juga pelatih Indonesia, pelatih timnas Indonesia. Harusnya Korea Selatan mencontoh seperti itu ya guys ya. Tetapi tadi pernyataannya ketua daripada Federasi Sepak Bola Korea Selatan ini sangat marah karena menganggap bahwa timnas daripada Korea itu telah mencoret ataupun merusak citra daripada sepak bola Korea Selatan. Ya itu terserah dia lah ya guys ya. Yang penting Indonesia sudah menang. Dan juga pengakuan daripada pelatih Tajikistan, pelatihnya mengakui sangat kagum melihat keberhasilan daripada timnas dan menjadikan keberhasilan timnas ini sebagai pelajaran untuk timnasnya
doanya juga supaya kedepannya supaya lebih semangat lagi, supaya lebih bertekad lagi dalam bermain sepak bola. Dan tentunya dari pernyataan media Malaysia tadi sudah kita dengarkan sama-sama, ya kita biarkan saja ya guys ya, karena antara Indonesia dengan Malaysia ini pasti ada yang positif, ada yang negatifnya. Dan sampai sekarang media Malaysia pun masih ada juga yang tidak mengakui kehebatan daripada timnas Indonesia yang sekarang. Tapi apapun biarlah itu mereka berkomentar apa ya guys ya. Yang penting kita harus selalu mendukung timnas Indonesia, dan kita hanya perlu membuktikan bahwa timnas Indonesia ini mampu masuk sampai ke finalnya. Kita doakan sama-sama semoga timnas Indonesia nanti bisa mengalahkan Uzbekistan dan membuktikan kepada media Malaysia yang tidak mengakui lagi kehebatan timnas Indonesia ini, membuktikan kepada mereka bahwa timnas Indonesia sudah jauh lebih hebat daripada sebelum ini dan melayakkan diri bisa lolos sampai ke final. Kita kasih saja pembuktian kepada media-media Malaysia yang masih menolak untuk mengakui kehebatan daripada timnas ini ya guys ya. Biarkanlah saja mereka berkomentar apa, yang penting kita harus tetap semangat dalam mendukung timnas Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia bisa terus terbang tinggi, melaju sampai ke final ataupun menjadi juara daripada Olimpik ini. Amin, amin. Terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf atas segala kekurangan video makcik ya guys ya, dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.